Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Ini cukup mudah saja. Sudah ada rumusnya dalam teori yang barusan dibahas pada video sebelumnya ya. Oke, ini contoh soal yang pertama, problem problem satu ini. Oke, evaluate the output VO. Jadi Anda ini disuruh menggambar ya atau mengevaluasi atau menggambar tegangan outputnya. Jadi dari input seperti ini bentuk gelombangnya dan rangkaiannya seperti yang ada gambar di sebelah kanan ini. And find out the DC magnitude of the output. Dan hitung ya atau cari atau hitung tegangan rata-rata DC-nya. Tegangan rata-rata DC-nya. Magnitude di situ maksudnya adalah tegangan, magnitudo. For the circuit design shown below. Untuk rangkaian di bawah ini. Jadi kalau diperhatikan di sini tegangan inputnya gambarnya sama, hampir sama dengan sebelumnya pada penjelasan video sebelumnya. Tetapi VM-nya di sini adalah 20. VM sama dengan 20 dan untuk rangkaiannya Anda perhatikan di sini terutama di diodanya ini. Jadi posisinya terbalik ya dengan yang dibahas pada teori sebelumnya. Kalau yang sebelumnya arahnya ke kanan, kalau yang ini ke kiri. Nah, oke, seperti apa nanti tegangan outputnya? Solution di sini pembahasannya. For the above circuit network, the diode will turn on for the negative portion of the input signal. Jadi pada rangkaian di atas ini, pada rangkaian ini ya, dioda akan on pada siklus negatif. Portion ini saya artikan siklus, cycle ya. Pada siklus negatif input. Coba Anda lihat pada saat siklus positif dulu. Nah, kebetulan di sini positif, negatif. Pada saat siklus positif, apa yang terjadi pada dioda? Anda perhatikan arah arusnya kan ke kanan ini ya. Ini ya. I1 kita anggap pada saat siklus positif itu I1. Ini siklus positif. Jadi pada saat siklus positif arus arahnya ke kanan. Nah, arus arahnya ke kanan langsung menabrak katoda, kena katodanya. Karena kena katodanya, maka dioda ini off. Jadi dioda ini mengeblok aliran arus. Jadi diblok aliran arusnya. Karena yang katoda dapat positif, yang anoda dapat negatif. Atau tegangan di katoda lebih besar daripada di anoda. Maka diodanya reverse atau off. Pada saat yang kedua, ini siklus negatif. Pada saat siklus negatif, nah polaritasnya kan terbalik. Saya kasih gini tanda atau. Di sini jadi negatif, yang bawah jadi positif. Arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam kan ya. Kita anggap I2 di sini, I2. Jadi pada saat kondisi ini arah arusnya masuk resistor ini dulu terus masuk ke anoda. Masuk ke anoda dulu. Dia kan nilainya lebih positif yang anoda. Oke, masuk ke anoda, diodanya jadi forward atau on. Jadi benar di sini dikatakan bahwasannya dioda akan on pada saat siklus negatif. Anda lihat saja polaritas pada saat siklus negatif ini. Yang bawah plus, yang atas minus. Arus akan mengalir ke resistor, terus mengalir ke dioda. Kena anodanya dulu, kena plusnya dioda dulu. Maka dioda akan on. Jadi seperti itu. Terus kita gambar ya. Outputnya seperti apa. Jadi pada saat kondisi ini, nah ini siklus negatif ya, pada saat siklus negatif, diodanya akan on dan ini kita anggap diodanya ideal. Maka dia digantikan dengan short circuit atau saklar yang tertutup seperti ini. Jadi dengan input seperti ini, terus kita lihat pada outputnya, hasilnya seperti ini. Pada saat siklus positif, tidak ada arus yang mengalir, maka tegangan outputnya menjadi 0 ini. Ini pada saat siklus positif. V output sama dengan 0. Jadi seperti itu pada saat siklus positif. Pada saat siklus negatif, nah yang muncul ini, siklus negatif. Jadi pada saat siklus negatif,
akan muncul tegangannya V output sebesar sama dengan V input. Jadi seperti itu. V output sama dengan V input. Tegangan outputnya pada saat siklus negatif. Gambarnya seperti ini rangkaiannya jadinya. Untuk VM-nya yaitu minus 20 di sini ya, minus 20 VM sebesar minus 20. Oke, nah sebenarnya ini yang sisi ini kan untuk sinyal inputnya sampai sebesar T saja ya. Kalau diteruskan ya jadi seperti ini 3/2T, ini 2T. Jadi kalau dilanjutkan, nah tetapi di input ini nggak digambarkan sinyalnya, seharusnya digambarkan, tapi nggak ada masalah. Eh, Kalau Anda mau menggambar sendiri juga boleh, jadi kita teruskan. Jadi kurang lebih seperti inilah, anggap saja. Nah, jadi ini 3/2T, ini 2T. Jadi hasilnya seperti yang ada di kanan. Jadi yang muncul itu siklus negatif dari input saja, dikarenakan rangkaiannya seperti halnya yang ada di soal ini. Diodanya dibalik kan ya, dibalik. Kalau kita lihat mengacu pada teori tadi, maka dioda pada soal ini dibalik. Jadi harus teliti dalam melihat dioda itu dirangkai seperti apa. Terus selanjutnya apakah arus ini bisa lewat atau bisa melewati dioda. Jika bisa melewati dioda maka dia dalam kondisi on atau forward. Jika tidak maka dia dalam kondisi off atau reverse. Kalau on dalam kondisi ideal dia digantikan dengan seperti short circuit atau saklar yang tertutup. Kalau off sebaliknya dia diganti dengan open circuit atau saklar yang terbuka. Oke. Selanjutnya yang kedua dari pertanyaan ini adalah cari tegangan rata-rata outputnya atau VDC-nya. Rumusnya sama dengan yang ada di teori tadi 0,318 kali VM. Nah, VM-nya dia nilainya kan negatif karena ada di bawah kan ya. Sumbu Y yang bawah kan ya negatif nilainya. Maka 0,318 dikali minus 20 hasilnya minus ini. Nah, harus disertakan minusnya minus 6,36. Terus the negative sign indicates, ini tambahannya ya. Tanda negatif menunjukkan polaritas output yang berlawanan dengan tanda yang disediakan pada diagram, pada gambar di atas. Jadi seperti itu ya. Jadi menunjukkan dia nilainya. Jadi tanda negatif tersebut menunjukkan bahwasannya dia nilainya berlawanan atau berkebalikan dengan soal yang ada di soal ini 20. Di soal 20 volt ternyata di sini sinyalnya yang keluar yang ada di siklus negatif. Maka dalam penyelesaiannya dia harus minus juga, tidak boleh positif. Hasilnya juga akan minus. Jadi berbeda tandanya dengan yang ada di soal. Kalau di soal ditunjukkan di situ VM-nya sama dengan 20 volt. Kalau di sini jawabannya hasilnya minus. Karena yang keluar siklus negatifnya. Seandainya yang keluar siklus positifnya, maka tidak ada tanda minusnya. Menunjukkan dia sama, polaritasnya sama dengan yang ditunjukkan pada soal, yaitu VM sama dengan 20. Kalau di sini dia minus VM, sebesar minus VM, yaitu minus 20. Kita lanjutkan pada problem yang nomor 2. Ini sebenarnya kelanjutan dari soal yang nomor 1, solve the above problem 1 considering the diode to be a silicon diode. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi pada problem yang kedua ini Anda disuruh menganalisa soal yang pertama tadi, tetapi perbedaannya tetapi pada soal yang nomor 2 ini
diasumsikan diodanya menggunakan dioda silikon. Jadi seperti itu. In case of silicon diode, the output waveform would look like this. Jadi pada saat kita menggunakan dioda silikon, maka outputnya terlihat seperti gambar yang ada di bawah ini. Ya, VM atau minus VM-nya dia berkurang 0,7 volt. Jadi di sini kalau kita tulis dia minus 19,3 volt. Yang awalnya 20 volt jadi minus 19,3 karena ada pengaruh VT atau tegangan dioda atau VD. Selanjutnya, and the output DC would can be calculated as explained below. Jadi untuk tegangan rata-rata DC-nya, tegangan rata-rata output DC-nya bisa kita hitung sesuai dengan rumus di bawah ini. VDC nilainya ekuivalen dengan 0,318 kali VM minus 0,7. Ya, jadi minus 0,7. Ini minusnya ditaruh depan ya, tapi nggak ada masalah. Sebenarnya ini memang berada di bawah sinyal yang siklus negatif saja yang keluar. Jadi sama dengan minus 0,318 kali 19,3 hasilnya minus 6,14. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya minus 6,36, kalau yang sekarang dengan memperhitungkan dioda tersebut sebagai dioda yang real atau dioda yang terbuat dari silikon, maka tegangannya ini menurun. Nilai minusnya menurun. Jadi yang tadi soal yang pertama itu minus 6,36, sekarang menjadi minus 6,14. Jadi ada perbedaannya di situ. Nah ini, the drop in the output DC voltage. Jadi tegangan drop pada tegangan output DC-nya itu dikarenakan faktor 0,7 yaitu tegangan dioda tersebut. Untuk penurunannya kurang lebih 0,22 volt penurunannya dari sebelumnya ya, dari soal yang nomor 1, atau kira-kira penurunannya sekitar 3,5%. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Kalau di gambar juga ada perbedaannya, Anda perhatikan tidak minus 20 lagi tetapi minus 19,3. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan full wave rectification atau penyara gelombang penuh. Terima kasih.